Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang memahami komik. Membahas tentang komik, Mem yakin kalian semua pasti sudah tidak asing lagi dengan satu kata ini. Karena komik adalah cerita bergambar yang biasanya ada di majalah, surat kabar, atau bahkan berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Oleh karena itu, Mem yakin kalian semua pasti pernah membaca komik, atau bahkan ada di antara kalian yang sampai saat ini hobi membaca komik. Menurut Franz dan Meyer, komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan melalui urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Sedangkan menurut Scott McCloud, komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang dalam urutan tertentu untuk menyampaikan informasi atau mencapai tanggapan estetis dari pembaca. Kemudian karakteristik komik. Sebagaimana halnya dengan buku bacaan fiksi dan non-fiksi, komik memiliki beberapa ciri tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan karya sastra yang lain. Namun, berbeda halnya dengan bacaan fiksi dan non-fiksi yang menyampaikan cerita dengan teks verbal. Komik hadir melalui gambar dan bahasa menggunakan teks verbal dan non-verbal sekaligus. Jadi komik ini lebih menarik lah daripada cerita-cerita pada umumnya. Karakteristik komik dibagi menjadi 6. Yang pertama, gambar dan bahasa. Komik hadir untuk menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa. Hal ini tentu berbeda dengan karya fiksi dan non-fiksi yang lain yang menyampaikan cerita dengan teks verbal tanpa ada gambar. Yang kedua, bersifat profesional. Komik bisa membuat pembaca terlibat langsung secara emosional ketika membaca komik. Pembaca seperti ikut berperan dan terlibat dalam komik. Mereka seolah-olah menjadi pelaku utama dalam komik yang mereka baca. Nah, spesialnya dari komik ini, kalau seumpama kita membaca cerpen, novel, atau lain sebagainya, kita kan harus membayangkan visual atau wajah dari setiap karakter. Tapi di komik ini kita tidak perlu membayangkan visualnya karena sudah tergambar di dalam komik tersebut. Yang ketiga, bahasa percakapan. Komik menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Dalam komik, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa percakapan sehari-hari, sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi komik tersebut. Yang keempat, bersifat kepahlawanan. Pada umumnya, isi cerita yang terdapat di dalam sebuah komik akan membuat pembacanya mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Hal ini sengaja dilakukan oleh para komikus supaya bisa membuat komiknya itu lebih menarik dan juga bisa membuat para pembacanya itu membangun atau menghidupkan jiwa kepahlawanan yang ada di dalam diri para pembaca. Yang kelima, penggambaran watak. Penggambaran watak dalam komik biasanya digambarkan secara sederhana, sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut. Yang keenam atau terakhir, menyediakan humor. Humor yang tersaji dalam komik akan sangat mudah dipahami oleh pembaca komik, karena humor yang disajikan tersebut sering terdapat dalam masyarakat. Baiklah, untuk tugas hari ini. Jenis-jenis komik kan ada 3. Coba kalian sebutkan dan jelaskan, kemudian kalian tulis di buku seni budaya. Jangan ditulis di robekan kertas ataupun di lembaran. Tugas Mem tunggu sampai jam 9 malam. Apabila di antara kalian ada yang masih belum paham dengan isi maupun tugas, kalian bisa menanyakannya langsung ke Mem. Mungkin hanya ini yang dapat Mem sampaikan. Semoga apa yang Mem sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.